Final Bupati Cup 2022 digelar pada Jumat sore 16 Desember 2022 di Stadion Legend Sudirman. Final mempertemukan PSP Purwosari dan Sukorejo Putra dalam laga yang cukup sengit antar kedua tim. Sejak awal pertandingan, Sukorejo Putra tampil meyakinkan dengan terus menekan pemain PSP Purwosari. PSP Purwosari juga tampak cukup kewalahan membendung serangan dari Sukorejo Putra. Meskipun demikian, bahkan dengan puluhan peluang gol, Sukorejo Putra kesulitan menjebol gawang PSP Purwosari. Banyak peluang gol yang terbuang akibat pemain dan kiper PSP Purwosari yang lebih sigap menjemput bola muntah atau pemain Sukorejo Putra yang gagal memanfaatkan bola muntah. Kedua tim tampil cukup agresif dalam berebut bola dan wasit cukup sering menghadiahi pemain dan kedua tim dengan kartu kuning. Selain itu, tim medis dari kedua tim dan ofisial beberapa kali mondar-mandir memasuki lapangan untuk merawat pemain yang cedera. Tercatat masing-masing atau pemain dari kedua tim sampai harus ditandu keluar lapangan. Banyaknya pemain yang terkapar membuat kedua tim berpacu untuk memasang amunisi baru jelang akhir pertandingan. Namun beberapa pemain pengganti kurang yakin atau bahkan lupa nomor punggung rekan yang mereka gantikan, sehingga sempat terjadi antrian pemain pengganti di meja ofisial pada akhir pertandingan. Setelah mencoba berulang kali dengan hasil yang berbeda-beda, akhirnya Sukorejo Putra sukses mencetak gol di tengah babak kedua dengan melakukan umpan silang tepat di depan gawang PSP Purwosari. Gol sematawayang yang dicetak pemain Sukorejo Putra sukses mengantarkan mereka sebagai juara Bupati Cup 2022. Pelatih Sukorejo Putra, Bayu Irawan, mengatakan dirinya bersyukur atas kemenangan yang diraih anak-anak asuhnya, utamanya karena tim tidak mematok target juara kompetisi. Menurut Bayu, pemainnya telah menjalankan strategi yang dicanangkan dengan baik serta bermain dengan kompak. Bayu mengaku hampir semua tim peserta Bupati Cup tidak memiliki persiapan yang banyak. Bayu berharap pemain asuhannya dapat diarahkan menuju jenjang profesional termasuk lewat Akademi Persibo atau BFC. Alhamdulillah anak-anak ini strategi dan kekompakan semua berjalan lancar. Cuma faktor keberuntungan di babak pertama kita banyak peluang, cuma tidak gol. Iya, tapi di babak kedua alhamdulillah taktikal ini sudah jalan. Jadi gol itu melalui proses, bukan keberuntungan lagi seperti yang di babak pertama ya. Untuk persiapan sendiri berapa lama buat mendadak mas. Rata-rata semua klub pasti mendadak ada persiapan yang komplit. Ya yang aman terjadi persiapan. Ya kita ini anak-anak SSB juga. Ya alhamdulillah semoga adanya Bupati Cup ini kan rata-rata usia masih muda. Jadi untuk kedepannya itu bibit-bibit muda ini bisa ada waktu Persibo. Ya. Semoga ada yang diterima lah di peserta Bupati Cup ini. Mungkin adakah istilahnya mungkin perlu jaminan dari ASKAP terkait tim juara ini ada tiket golden ticket mungkin pembinaan di Persibo atau mungkin di BFC lah. Kalau itu saya nggak berani ya. Lebih jauh itu bukan wewenang saya ya. Ya saya pengennya sih anak-anak dari pembinaan di turnamen Bupati Cup ini ada yang itu di BFC maupun Persibo. Entah itu dari Sukorejo, entah dari tim lain ya. Siapa yang terbaik itu ya pasti pantaslah membela Bojonegoro. Ada lanjut lah jenjang selanjutnya. Target juara memang target juara atau memang gimana? Kalau target nggak ada, kita mengalir saja. Ya, alhamdulillah kita juara ini ya alhamdulillah. Berkat kerja sama teman-teman ini. Kerja sama dan kerja keras anak-anak ini. Kita di pinggir lapangan cuma bisa mengarahkan, tapi kan yang kerja tetap yang di lapangan anak-anak. Bayu sendiri berpendapat pemain yang dapat diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Persibo atau BFC tidak harus berasal dari timnya. Pemain dari tim lain juga berpotensi untuk ditarik ke akademi asalkan memiliki skill yang mumpuni. Sementara itu, manajer Persibo Sali Atas Sasmi juga turut hadir dalam pertandingan tersebut. Sali mengatakan ajang Bupati Cup dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempersiapkan dan menjaring talenta muda untuk bergabung ke Persibo dan BFC. Sali melanjutkan pelatih BFC Bambang Pramuji turut hadir sebagai talent scout untuk melihat pemain muda mana saja yang memiliki potensi yang mencolok. Menurut Sali sendiri, banyak pemain lokal yang memiliki potensi dan berpeluang untuk mengikuti tes selanjutnya.
tahun 2022. Kriteria atau persyaratan pemain ini kita sesuaikan dengan yang yang main di kompetisi ini bisa jadi sebuah pemanasan untuk ke depan kita persiapkan. Kita juga ada talent scouting di sini, ada Mas Bambang Pramuji sebagai talent scouting untuk melihat potensi-potensi dari peserta yang mengikuti Bupati Cup. Jadi ini merupakan istilahnya asah skill. Jadi mereka nanti 2023 rencananya Bapak akan digelar tahun depan, kita sudah punya bayangan. Dan kalau saya melihat beberapa pertandingannya ya, kita sudah melihat bahwa secara skill dan performa ini kita bisa dikatakan bahwa banyak pemain lokal kita yang punya potensi untuk bergabung. Baik mereka beberapa di antaranya memang pemain yang sudah berpengalaman di Liga 3 juga ya, tapi kita sudah melihat bahwa ada beberapa potensi dari hasil talent scouting kita yang nantinya mungkin juga akan kita seleksi lagi melalui merapat. Untuk klub-klub juara adakah misalnya golden ticket atau mungkin kuota tersendiri untuk di Porprov? Kalau di Porprov kan kita penilaiannya bukan klub ya, kan perorangan. Meskipun hari ini kita mengantongi sangat baik gitu dan kelihatan berbakat. Ya, nanti tentunya tetap harus mengikuti seleksi lagi, tapi minimal kita memantau kondisi perjalanannya dan mungkin kita akan start untuk persiapan lebih awal supaya hasilnya lebih maksimal. Kira-kira bulan berapa mulai persiapan? Kita sih belum ada gambaran ya deadline, timeline dari pihak penyelenggara. Cuman mungkin kemungkinan juga tidak berbeda jauh dari tahun kemarin sekitar bulan 6. Jadi mungkin kita bisa bersiap mungkin di awal tahun 2023 di 1 Februari mungkin untuk latihan ringan. Jadi pemain sudah terbiasa chemistry terbangun karena latihan yang durasi cukup lama. Mungkin untuk Persibo dan BFC apakah ada proyeksi juga untuk ke sana atau hanya? Jadi kita sudah ada skema sih, karena sebenarnya kalau tahun ini pun digelar kita mempersiapkan beberapa skema untuk BFC dan Persibo. Saya berbicara dua-duanya, tapi kita mau memaksimalkan coba karena ini ada beberapa event yang berdekatan ke depan. Jadi nantinya mungkin juga Porprov itu istilahnya mereka juga dipersiapkan untuk juga akan ke Liga 3 beberapa yang memang dari segi regulasi usia maupun kecakapan bermain memenuhi kriteria yang dilatih. Tapi gitu, jadi kita ada proyeksi yang bisa kita katakan supaya persiapannya minimal yang lokal itu kita punya stok lebih banyak yang dari tahun kemarin. Karena kalau di tahun kemarin kita cuma sekitar 6 atau 4-6 orang. Kita pengennya tahun depan lebih banyak yang dari lokal, dan kalau mereka diwadahi dengan latihan dan intensitas yang cukup tinggi dan kebersamaan yang cukup lama, kita berharap mereka juga bisa dipersiapkan untuk kompetisi di level regional, tidak hanya di sini saja. Untuk Porprov 2023, Salim mengaku belum memulai persiapan untuk membentuk tim perwakilan Bojonegoro. Namun menurutnya waktu mulai persiapan tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu, yakni pada bulan Juni. Pemain peserta Bupati Cup berpeluang untuk dipanggil untuk mengikuti seleksi. Dengan hasil pertandingan final, Sukoharjo Putra menyabet gelar juara Bupati Cup 2022 dan PSP Purwosari menempati posisi kedua. Posisi ketiga ditempati bersama oleh kedua tim yang gugur di babak semifinal, yakni PS Also dan PS Angkling Dharma. Trofi pemenang Bupati Cup akan diserahkan pada Minggu 18 Desember pada pukul 7 malam di halaman Stadion Legend Sudirman. Penyerahan trofi juga akan dibarengi dengan nonton bareng final Piala Dunia 2022 yang akan mempertemukan Argentina melawan Prancis dengan kick-off pada pukul 10 malam. Irfan Ramadan, Yuan Edo, Bojonegoro.